Diceritakan ratusan tahun silam ada pemuda jenius dan berbakat bernama Tang San. Di usianya yang bisa dikatakan sangat muda, Tang San sudah menguasai bela diri tingkat tinggi, beberapa di antaranya mata iblis ungu dan teknik tangan besi. Namun pada suatu ketika, Tang San melanggar peraturan yang membuat Tang San dikejar-kejar oleh para ketua Sekte Tangmen karena menyelinap ke perpustakaan rahasia milik Sekte Tangmen untuk mempelajari teknik terlarang. Dari menyusuri hutan hingga tiba di tepi tebing curam yang bernama Lembah Iblis. Karena sudah terpojok di tepi jurang, Tang San pun melompat ke jurang Lembah Iblis. Namun dengan senyum di wajahnya tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Akan tetapi setelah kejadian itu, tiba-tiba Tang San terbangun di tubuh anak kecil yang berusia kisaran 6 tahun. Yang menandakan bahwa kini Tang San sudah terlahir kembali di suatu daerah yang disebut dataran Daoluo. Tang San kecil tinggal di sebuah daerah bernama Roh Mulia, bersama sang ayah seorang pandai besi yang terlihat urak-urakan. Diceritakan sang ayah ini senangnya mabuk-mabukan. Setiap hari Tang San yang bertindak mengurus rumah dan menyiapkan makanan. Diceritakan anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan Pak Kepala Desa untuk menguji apakah mereka memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Sang penguji bernama Suyanto yang bergelar Master Roh dari kota Nauding. Tang San dan kawan-kawan diajak masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat untuk menguji kekuatan roh mereka. Kekuatan roh pelindung sendiri sangat bervariasi jenis dan tingkat kekuatannya. Contohnya Suyanto sendiri, yang memiliki kekuatan serigala hutan. Jenis ini sangat cocok digunakan dalam bertarung. Singkat cerita, anak pertama maju untuk melihat jenis kekuatan roh pelindungnya. Dari tangan kanannya, teknik kekuatan rohnya, dalam hal ini salah satu alat pertanian, yaitu sebuah sabit. Masuk ke tes kedua, seberapa besar tingkat kekuatannya. Sebuah bola cahaya akan bersinar terang jika anak yang menyentuhnya memiliki cukup energi roh. Namun sayangnya, anak pertama ini sama sekali tidak memiliki energi roh, sehingga ia dinyatakan gagal. Karena kekuatan rohnya tersebut tak akan pernah bisa dikembangkan. Dan kabar buruknya, sebagian besar anak yang ada di desa ini memiliki kekuatan roh pelindung peralatan pertanian. Dan gak ada satupun yang memiliki energi roh. Tibalah giliran Tang San maju. Dari tangan kanannya, muncullah roh pelindung rumput biru perak, yang sangat berbeda dari anak yang lainnya. Tapi anehnya di saat yang bersamaan, di tangan kirinya juga muncul roh pelindung palu, yang nantinya palu ini akan dinamakan Paluh Botian. Akan tetapi Tang San hanya menunjukkan jenis roh rumput biru perak, dan menyembunyikan roh pelindung Paluh Botiannya. Sayangnya Suyanto malah mengatakan kalau jenis roh pelindung rumput biru perak malah lebih tidak berguna dibandingkan peralatan pertanian milik teman-temannya tadi. Oleh sebab itu, Suyanto nggak mau melanjutkan tes tahap 2, karena sudah merasa pesimis dengan hasilnya. Akan tetapi Tang San bersikeras ingin melanjutkan ujian keduanya dengan menyentuh bola cahaya. Akhirnya Suyanto pun memberikan ujian kedua Tang San, dan benar saja. Ketika Tang San menyentuh bola tersebut, seketika cahaya menyilaukan muncul dan menerangi seisi ruangan, yang menandakan Tang San memiliki energi roh tingkat tinggi. Meskipun bisa dikatakan spesial, namun sang Master Roh masih tetap pesimis. Dikarenakan jenis roh rumput biru perak sangatlah lemah, dan belum pernah ada sejarahnya berkembang pesat. Setelah ujian selesai, Pak Kepala Desa menghampiri Tang San dan memberitahukan bahwa Suyanto memberikan undangan kepada Tang San untuk mendaftarkan diri ke Akademi Roh yang berada di kota Nauding. Pulanglah Tang San dan Kepala Desa. Sesampainya di rumah, sang Kepala Desa menjelaskan kepada ayahnya Tang San supaya anaknya diizinkan sekolah di Akademi Roh yang berada di kota Nauding. Akan tetapi dengan nada meninggi, ayah Tang San menolak Tang San untuk sekolah di Akademi Roh tersebut. Ketegangan pun terjadi, sehingga Pak Kepala Desa pun pulang. Di rumah Tang San berusaha menjelaskan kepada ayahnya keinginannya yang ingin sekolah di kota Nauding.
Akan tetapi ayahnya masih bersikeras tidak mau mengizinkannya. Kemudian Tang San menunjukkan jenis roh pelindung di tangan kanannya yang berwujud rumput biru perak, dan roh pelindung di tangan kirinya berwujud palu Fuotian. Ketika melihat Tang San mewarisi kekuatan ibunya, yakni rumput biru perak dan kekuatannya palu Fuotian, sang ayah pun mulai mempertimbangkan keinginan Tang San tersebut. Ternyata kedua orang tua Tang San bukanlah orang sembarangan. Singkat cerita, ayah Tang San berubah pikiran dan mengizinkan Tang San untuk sekolah di Akademi Roh yang berada di kota Naoding tersebut. Namun dengan syarat, Tang San harus berjanji tidak boleh memberitahukan kepada siapapun bahwa Tang San mempunyai roh pelindung palu Fuotian, alias kekuatan roh pelindung ganda. Singkat cerita, tibalah Tang San dan Pak Kepala Desa menuju kota Naoding untuk mendaftarkan diri. Di saat yang bersamaan, datang juga gadis cantik berseragam merah muda juga mendaftarkan diri, yang bernama Xiao Wu. Sesampainya Tang San dan Kepala Desa di depan gerbang akademi, mereka dicegat oleh penjaga gerbang. Dia tidak membolehkan mereka masuk, dan mengatakan bahwa undangan yang dibawa Tang San itu palsu. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang guru agung, dia bernama Master Xiao, melerai mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dijelaskanlah. Kemudian Master Xiao memastikan undangan tersebut, dan benar saja, undangan tersebut asli, alias bukan kaleng-kaleng. Tang San pun dipersilakan masuk. Dijelaskan Master Xiao ini tidak lagi mengajar. Akan tetapi walaupun Master Xiao tidak mengajar, kegiatannya sehari-hari menguji, meneliti mengenai kekuatan roh pelindung. Seperti mempelajari kelemahan tiap-tiap roh pelindung, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mengembangkan kekuatan roh pelindung tersebut, dan banyak lagi lainnya. Bahkan dengan sekali melihat undangan milik Tang San, Master Xiao langsung bisa menyimpulkan bahwa Tang San memiliki roh pelindung ganda. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Master Xiao dan bisa dicerna, Tang San pun sangat mengaguminya, dan ditambah lagi Tang San sangat spesial dan berpotensi menjadi seorang master roh terhebat di kemudian hari. Dan akhirnya, Tang San pun berlutut dan meminta agar Master Xiao mau menjadi gurunya. Lanjutlah mereka menuju ruang administrasi. Setibanya di sana, Tang San mendengar bahwa para pekerja TU merendahkan Master Xiao dan mentertawakannya. Menurut mereka, Master Xiao hanyalah seorang yang aneh, yang kerjanya hanyalah mengarang teori-teori aneh. Salah satu alasan mengapa Master Xiao masih bertahan di akademi hanyalah karena dia teman dekat kepala akademi saja. Meskipun banyak yang mengejek Master Xiao, Tang San sama sekali tidak menurunkan kekagumannya kepada Master Xiao. Karena hanya Master Xiao lah orang satu-satunya yang mengetahui bahwa dirinya memiliki roh pelindung ganda. Dari sini sudah membuktikan bahwa Master Xiao adalah guru yang jenius. Sesampainya Tang San di asrama dan membuka pintu, tiba-tiba Tang San diserang salah seorang anak laki-laki yang bernama Waseng, salah satu ketua kamar. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun dalam sekejap, Tang San langsung bisa menjatuhkan Waseng dan memenangkan pertandingan dan dinobatkan menjadi ketua kamar. Sesuai aturan yang mereka berlakukan, siapa yang memenangkan pertandingan, maka dialah yang akan menjadi ketua kamar. Selang beberapa saat kemudian, datanglah Xiao Wu, gadis kecil yang kita ulas di depan tadi. Masih dalam rangka memperebutkan siapakah yang pantas menjadi ketua kamar, sesuai aturan yang berlaku, akhirnya mau nggak mau mereka pun berduel. Pertarungan mereka terjadi sangat sengit. Dengan lincahnya, Xiao Wu bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatan Tang San. Xiao Wu menggunakan teknik-teknik yang sangat unik dan tubuh yang sangat lentur. Dalam catatan singkat ini, Tang San pun dibuat tersungkur dengan catatan Tang San belum mengeluarkan kekuatannya semua. Namun Tang San sangat kagum dan terkesan melihat teknik yang sangat unik yang bahkan belum pernah ia lihat. Dengan kemenangannya ini, Xiao Wu pun menjadi kepala geng kamar nomor 7. Ketika mereka keluar kamar dan merencanakan mau makan siang, tiba-tiba dari lantai 2 mereka diejek oleh anak-anak asrama lain.
Dan ternyata, di akademi ini, anak-anak ini banyak tingkatannya, sesuai dengan budgetnya masing-masing. Anak-anak yang berada di kamar dasar, yaitu anak-anak miskin yang bisa dikatakan ekonomi orang tuanya pas-pasan. Sedangkan yang berada di kamar atas, yakni anak-anak orang kaya, yang mana dari keluarga bangsawan. Xiao yang melihat kejadian itu mau membuat keributan, namun dicegah oleh Tang San. Alhasil keributan pun tidak terjadi. Keesokan harinya, Tang San pun menemui Master Xiao. Dia menunjukkan roh pelindung Palu Huo Tian kepada Master Xiao. Setelah melihat Tang San sudah cukup memiliki energi roh, Master Xiao pun mengajak Tang San besok untuk berburu cincin roh. Cincin roh sendiri merupakan item spiritual yang didapatkan dari membunuh siluman roh, guna menaikkan level dari seorang Master Roh. Dijelaskan tanpa cincin roh, mau berarti sekeras apapun, seorang Master Roh tak akan pernah naik level. Kemudian Master Xiao menjelaskan kepada Tang San untuk tidak menambahkan cincin roh ke Palu Huo Tian-nya, dan menyarankan menambahkan cincin roh rumput biru peraknya saja. Master Xiao pun menjelaskan kepada Tang San tentang tipe-tipe roh-roh pelindung yang dapat ia kembangkan. Misalnya tipe binatang roh yang sangat cocok menjadi seorang fighter dalam pertarungan secara langsung. Selain itu, ada juga tipe alat roh yang sebagian besar sebagai support. Meski tak jarang juga berbagai peralatan juga dikembangkan sebagai senjata yang sangat mematikan. Sementara untuk Tang San sendiri, Master Xiao menyarankan untuk menjadi tipe pengontrol. Ia bisa mengembangkan sifat lentur dan fleksibilitas rumput biru peraknya sebagai sebuah perangkap yang bisa mendukung tim dalam sebuah pertempuran. Tapi yang perlu diingat, memilih cincin roh juga nggak boleh sembarangan, karena ada kecocokan dengan jenis roh pelindungnya. Tercatat ada beberapa kasus penolakan dari penyatuan cincin roh yang berakibat gagalnya kenaikan level. Singkat cerita, besokannya mereka pergi ke hutan berburu. Suatu wilayah di mana banyak siluman roh yang bisa diburu berkeliaran secara bebas. Di dalam perjalanan, Master Xiao memberikan sebuah sabuk ajaib kepada Tang San. Kegunaannya, sabuk ini bisa menyimpan benda-benda yang kita inginkan secara praktis. Kemudian Master Xiao menjelaskan tentang siluman roh. Ada yang berusia puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Semakin tua umurnya, maka semakin kuat juga siluman roh tersebut. Dan tentunya semakin sulit untuk ditaklukkan. Sehingga banyak para Master Roh yang membentuk sebuah tim untuk menaklukkan satu siluman roh saja. Namun yang perlu diingat, seorang Master Roh pemula yang level rendah, tubuhnya tak akan mampu menampung cincin roh yang terlalu kuat, dan jika ingin tetap memaksakan diri, maka ia akan mati. Setelah memasuki hutan berburu, di sana ternyata banyak orang yang mencari anggota tim untuk diajak bekerja sama untuk menaklukkan siluman roh. Namun Master Xiao menyarankan agar Tang San tidak mudah mempercayai siapapun di tempat seperti ini, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Lagi pula sebuah tim haruslah mempunyai chemistry yang sangat baik, dengan kekuatan yang saling melengkapi. Bukannya sembarang tim yang dibentuk sehari langsung jadi. Hutan berburu memiliki penjagaan yang sangat ketat, hingga kalau mau memasukinya, maka harus mempunyai ID card. Sesampainya di dalam, mereka pun mulai berburu. Master Xiao mengeluarkan roh pelindungnya yang berwujud hewan mutasi yang bernama Liu Shenpao. Kemampuannya memiliki penciuman yang sangat tajam dan dapat melancarkan serangan kentut halilintar. Amazing. Dijelaskan binatang roh bisa bermutasi, akan tetapi kasus Master Xiao ini malah Liu Shenpao bermutasi semakin lemah. Hal inilah yang membuat ia mentok di level 30 dan membuatnya menjadi bahan ejekan oleh orang-orang di akademi. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya masuk menyusuri hutan. Sempat bertemu dengan siluman roh kucing muda berumur 10 tahun. Namun tidak cocok jika digabungkan dengan rumput biru perak milik Tang San. Master Xiao menyarankan Tang San memilih siluman roh beracun yang memiliki pertahanan yang kuat. Perburuan pun hingga larut malam. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba mereka kedatangan segerombolan serigala lapar yang ingin memangsa mereka. Beruntung bisa ditangani oleh kentut halilintar Liu Shenpao. Namun hal ini memicu makhluk mengerikan untuk keluar, karena tergiur aroma darah yang berceceran. Makhluk tersebut berwujud siluman ular menderik yang beracun yang berusia 400 tahun, dan merupakan jenis siluman roh yang beracun dan paling mematikan. Walaupun sangat cocok untuk Tang San, namun Master Xiao mengajaknya untuk melarikan diri, karena menghadapi makhluk tersebut terlalu berbahaya.
将对手击溃。如果比对手少，不要犹豫。修为已经接近400年。 Liu Shenpao nggak luput dari amukan ular menderik tersebut, sehingga ketika terkena racunnya, Master Xiao bergegas menariknya kembali. Ketika sudah terpojokkan, Tang San pun dengan refleksnya menghalangi ular menderik dan berhasil melumpuhkannya. Setelah berhasil melumpuhkan ular menderik, Master Xiao pun menyuruh Tang San untuk membunuh ular menderik dan menyerap cincin jiwanya yang berusia 400 tahun. Setelah berhasil mendapatkan dan menyerap cincin jiwa ular menderik, Tang San dikagetkan dengan Master Xiao yang mulai kehilangan kesadaran akibat terkena racun ular menderik. Dengan sigap, Tang San pun berusaha mengeluarkan racun tersebut. Alhasil karena ilmu yang dia pelajari dari Sekte Tang, dia pun bisa mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuh Master Xiao. Setelah pulih 90%, Master Xiao menanyakan kepada Tang San hasil penyerapan cincin rohnya, dan walhasil sangat menakjubkan. Dalam jarak 50 meter, ia bisa melancarkan serangan ke arah manapun yang ia mau. Walhasil, martial soul rumput biru perak bisa menjerat, mengikat, dan tentunya memiliki efek racun yang luar biasa dari ular menderik. Scene berpindah di pertemuan antara murid kelas ekonomi yang diketuai oleh Xiao Wu dan murid kelas bisnis yang super sombong. Di pertemuan kali ini, Xiao Wu ingin memberikan pelajaran kepada para murid sombong. Kalau Xiao Wu dan kawan-kawan kalah, maka mereka harus patuh dan tunduk kepada anak-anak kelas bisnis. Sedangkan kalau Xiao Wu dan kawan-kawan menang, maka anak-anak kelas bisnis akan tunduk terhadap Xiao Wu dan kawan-kawan. Terjadilah battle round di antara kedua belah pihak. Perwakilan pertama maju Waseng dengan martial soul harimau merah. Sedangkan dari pihak lawan, martial soul-nya berbentuk alat jiwa, yaitu sebuah tongkat. Serangan demi serangan pun dilancarkan, akan tetapi anak kelas bisnis lebih unggul.